Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kristina, Karina, Miltida, Novi, dan Oni. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan budaya Melayu di Indonesia. Sejarah perkembangan budaya Melayu berdasarkan diaspora Melayu. Suku bangsa Melayu merupakan kelompok etnis atau etnik Austronesia yang menghuni semenanjung Malaya, seluruh Sumatera, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, Pulau Singapura, Borneo pesisir termasuk Brunei, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sarawak, dan Sabah pesisir. Filipina bagian barat dan selatan, dan pulau-pulau kecil yang terletak di sekitar lokasi ini secara kolektif dikenal sebagai dunia Melayu. Lokasi ini sekarang merupakan bagian dari negara modern, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Nama Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari, Jambi. Dalam perkembangannya, kerajaan Melayu akhirnya takluk dan menjadi bawahan kerajaan Sriwijaya. Pemakaian istilah Melayu pun meluas hingga keluar Sumatera, mengikuti teritorial imperium Sriwijaya yang berkembang hingga ke Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaya. Selanjutnya, diaspora adalah perantau atau orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik daripada di daerah atau di negaranya sendiri. Menurut Jutma Miko 2014, menyebut diaspora sebagai istilah yang menunjuk kepada bangsa atau penduduk etnis yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka. Penyebaran mereka di berbagai bagian lain dunia dan berkembang dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka. Sedangkan menurut Miss Betts 2011, mendefinisikan diaspora sebagai proses formasi identitas sekumpulan orang individu maupun komunitas yang berada di luar tanah asalnya sebagai bentuk aspirasi dan rekognisi di tengah kondisi politik negara asal maupun negara penerima. Pembagian bangsa Melayu Indonesia mengutip Kemdikbud RI berdasarkan waktu kedatangan serta daerah pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa, yaitu yang pertama, bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia, merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama pada tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu masuk Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat Malaysia Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Neotro Melayu atau Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, yaitu 400-300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya, yaitu bangsa Melayu Tua. Bangsa Neotro Melayu masuk ke Nusantara melalui jalur barat dengan rute dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga ke Nusantara. Bangsa Neotro Melayu dianggap mempunyai kebudayaan lebih maju dibandingkan bangsa Proto Melayu atau Melayu Tua, karena sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Peralatannya antara lain kapak sepatu, kapak corong, nekara, menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, pundan berundak. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Suku primitif. Sebelum orang-orang Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang lebih dulu menempati wilayah Nusantara. Mereka adalah bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang sangat sederhana. Suku primitif di Nusantara. Yang termasuk suku primitif di Nusantara ada 3. Yang pertama, manusia Pleistosin. Manusia purba Pleistosin selalu berpindah tempat dengan kemampuan dan kebudayaan sangat terbatas, sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi. Yang kedua, suku Wedoid. Sisa-sisa suku Wedoid hingga kini masih ada dan dapat ditemukan.
Mereka meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan sangat sederhana. Contoh peninggalan suku Wedo di Indonesia adalah suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Yang terakhir, suku Negroid. Di Indonesia sudah tidak ada lagi sisa-sisa kehidupan Negroid, tetapi suku ini masih bisa ditemukan di pedalaman Malaysia dan Filipina, yaitu suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional di Indonesia, bahkan juga di dunia. Budaya Melayu paling kental tumbuh dan berkembang di Indonesia, khususnya Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Melayu juga berkembang di negara lain seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Mulanya berkembang budaya Melayu dan juga bahasa Melayu adalah mulai dari perdagangan maritim global. Selama abad ke-16 dan 17, kerajaan-kerajaan Mataram, Aceh, Malaka, Makassar, Banten memakai bahasa Melayu karena pada era itu bahasa Melayu berperan penting untuk aktivitas dan komunikasi antar pedagang. Oleh sebab itu, adat dan budaya Melayu hampir dikenal dengan dan berkembang di seluruh Indonesia, dan secara tidak sadar masyarakat Indonesia menerapkan kesantunan Melayu ke kehidupan sehari-hari dan ikut tercampur juga dengan budayanya. Sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan. Maaf bila terjadi kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih telah mendengarkan, semoga dapat dimengerti.